Oke, hari ini aku nggak sempet ambil trade dan ini lumayan menarik untuk trade recap ini. Oke, mari kita bedah ya. Dari daily kita lihat di sini ada gap yang belum di fill ya. Sini ada gap, tapi eh di 4 hour di 4 hour aku nggak nemu sesuatu yang menarik. Tapi eh untuk di 1 hour di sini nih biasku bearish. Oke. Kenapa langsung bearish? Padahal di 15 menit kita udah nge-inverse fair value gap ini, terus tinggal naik ya. Oh, salah. Ini kan 9.30 ya. Baik, kita tandain dulu 9.30 nya. Oke. Padahal kita udah nge-inverse fair value gap ini, udah nge-inverse, sorry, yang ini udah nge-inverse ini, tinggal naik. Nah, alasan utamanya itu adalah eh, kita sudah nge-respect bearish sell side fair value gap. Kita udah nge-respect ini dan kita udah kita kita udah nge-disrespect bullish fair value gap ya. Bullish fair value gapnya itu yang ini. Oke, kita sudah mantul di sini ya. Dan untuk ini eh kita ambil contoh di sini ya. Aku lihat dari sini untuk ini kita udah deliver ke buy side liquidity, dan untuk bearish fair value gapnya di sini ya sudah di respect, dan untuk bullish di sini sebenarnya ada fair value gap di sini atau di sini bullish fair value gapnya sudah di disrespect. Oke, dan itu menandakan kita itu bias kita bearish ya untuk hari ini. Oke, lanjut ke 1 menit. Nah, di sini aku sempat curiga ya, market tiba-tiba naik, dia nembus ini. Aku aku langsung berpikiran mau market eh, mau melakukan candle tinggi ya, melakukan kenaikan tinggi. Tapi saat kulihat di higher time frame di sini market melakukan akumulasi ya di sini ya. Yang kita belum dapatkan itu adalah manipulasi, dan ternyata di sini adalah manipulasi ya. Setelah kita nge-sweep uh, buy side liquidity, ternyata di sini adalah manipulasi. Dan di sini, nah di sini menariknya, di 5 menit ada inverse ya di sini. Oke, tapi harusnya aku entry di 3 menit. Kenapa? Kenapa harus 3 menit? Padahal di 5 menit di sini udah jelas ya. Oke, di sini ya. Sini udah jelas ya. Eh yang pertama, kalau aku ambil trade ini seperti ini, aku taruh stop loss di sini, target di sini itu 1 to 1 RR, which is bagus sebenarnya. Tapi kita nyari setup yang bagus ya, masih higher probability. Nah, di sini 3 menit ya. Ini masih bagus, dan market displacementnya tuh sangat kuat ya. Di sini langsung drop walaupun nyisakan week yang lumayan panjang, tapi badinya itu masih ngenutup sangat jelas sampai ini membentuk V shape ya. Ini pattern candle yang bagus, dan target sini ini target 1 ya. Target 1 ini karena 1/94, aku biasanya melebihkan dikit sampai 1/2. Ini target 1 dan ini target keduanya, equal low yang ada di 1 hour di sini ya.
tunjukin ini ya, equal low. Ini masih belum tersweep sampai sekarang. Nah, masalahnya dengan setup E plus ini, menurutku ini adalah setup E plus ya menurutku. Dengan setup E plus ini aku nggak nge-trade. Alasannya itu karena wifi ku di rumah itu jelek. Sehingga waktu aku buka MetaTrader, aku di sini candlenya tuh ngestak di bagian yang candle gede ini. Aku ngestak bener-bener lama banget. Anehnya itu waktu aku buka YouTube tuh normal. Ini aku begini terus sampai jam 11. Jam 11 tiba-tiba aku udah, pas aku cek lagi, wah ini ada setup bagus padahal. Ya. Sebelumnya normal waktu market open sampai ini, sampai candle yang ini nih terakhir sampai yang sini. Aku ngerekam keadaanku waktu itu, ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya. Ini aku lagi ngeplay musik di YouTube. Tuh. Di refresh pun masih bisa. Ini Discord aja nggak bisa buka dan Trading View pun nggak bisa loh. MetaTrader juga begitu ya. Waktu aku coba, tapi ya ini nggak apa-apa ya. Setidaknya analisisku benar ya. Kalau andaikan aku pun ini, andaikan aku analisanya benar, setidaknya analisa hari ini benar dan sesuai target, walaupun equal low-nya masih belum di sweep, dan ini akan berpotensi bagus untuk malam hari ini ya, malam Rabu ini. Oke, karena untuk beberapa orang sedang menjalankan puasa ya. Kalau aku lusa, enggak, besok ya. Besok aku baru menjalankan puasa. Okay. Untuk ya, ada pertanyaan dari temanku. Kenapa aku ngejurnalnya di YouTube ya? Kenapa nggak pakai Notion aja? Aku udah pernah ini uh, udah pernah ngejurnal pakai Notion sebelumnya. Wait. Aku udah pernah jurnal pakai Notion, tapi aku masih ngerasa kurang konsisten ya. Alasannya tuh karena aku yang pertama malas ya, yang kedua aku tuh butuh yang instan. Nah, aku untuk jurnal yang ngetik itu menurutku kurang instan ya. Jadi karena aku lebih suka ngomong di mic kayak gini, karena aku keseringan ngobrol dengan temanku ya pakai mic ginian dalam keadaan seperti ini. Jadi aku lebih suka buat video dan diupload ke YouTube dan dipublikasikan agar orang-orang yang nonton ini itu bisa nge apa ya, bisa ngasih tahu bagian mana yang aku ngelakuin salah gitu. Nah, itu aku lebih suka kayak gitu. Dan bisa nge-recover ini kok ya. Nge-recover bisa nge-recover mentalku. Yang pertama mental ya. Karena kata mentalku tuh lebih penting dibanding strategi ya. Karena mental itu
yang mengendalikan semuanya. Mau itu strategi ya, mental tuh bisa mengandalkan strategimu, kayak wah strategiku nih nggak work, sehingga aku lompat-lompat strategi ya. Itu yang ditakuti ini ku ditakuti mentorku. Dan agar aku bisa memahami lebih lanjut dari strategi IFVG ini. Nah, strategi IFVG ini yang aku ikuti itu, yang pertama itu adalah strateginya make model dari Black, PB Black ya, PB Trading. Ini strateginya mereka. Tapi untuk mentor yang aku ikutin terus itu adalah mentor Bang Jack William ICT Academy, kalau kalian tahu ya. Itu. Kenapa dua mentor? Padahal mereka tuh dua orang yang berbeda. Nah, walaupun dua orang yang berbeda, tapi mereka tuh masih memiliki satu kesamaan, yaitu ICT strategi ya. ICT strategi yaitu strategi IVG. Nah, menurutku nggak masalah ya, walaupun aku ikut strateginya P, ini PB Black, tapi aku ikut uh, ajarannya Bang Jack. Tapi menurutku Bang Jack tuh lumayan ngebantu sebagai mentor ya, mentor gratis. Mereka masih satu satu jalan di ICT ya. Walaupun kalian lihat kan di videoku sebelumnya, aku dapat win rate itu 46%. Dan 46% tuh udah bagus ya. Aku udah bisa bilang profitable, kata mentorku. Tuh ya. 40% di 1 banding 2. Kebanyakan aku nge-trade 1 banding 2 ya. Itu udah bagus katanya. Dan katanya tetap lanjutkan ya untuk trade recap ini, karena itu membantu diriku untuk jadi trader disiplin. Dan ya, mungkin segitu aja ya. Oke, untuk ini aku pernah ngejurnal ya, tuh jurnal ini, dan ujung-ujungnya ini nggak aku lanjutin lagi. Oke, mari coba aku buka aja ya Notionku. Apa perlu aku jelasin juga ya untuk strategiku? Oke, ini trading journal yang udah time skip ya. Sebelumnya aku ada trading journal yang benar-benar konsisten, cuman nggak pernah aku lanjutin. Kayak ini low time frame, ini hasil high time frame daily ya. Ini looksnya 4 hour, 1 hour, 15 minute. Alasannya untuk daily, nah, kalian bisa baca ya ini. Dan boom, apakah di situ ada SMT? Nggak ada. Ini nggak ada. Ini ada. Jadi aku lihat ini. Wah, ini menurutku capek ya. Mending aku ngeyeping gitu ya. Dan ini menang. Oke. Nah, terus saat yang ini aku kalah dan aku over trade, over risk. Aku kan nyoris $50 ya di sini. Cuman aku ambil 2 trade, jadi lossku $127 ya. Nah, di sini aku mulai ngerasa Notion nih nggak ngebantu aku improve ya. Lebih ke akunya tuh nggak bisa improve lewat Notion. Gimana ya cara aku improve ya? Lewat YouTube. Oke. Seperti ini ya. Dan alhamdulillah sebelumnya aku bisa lebih improve ya, bisa lebih disiplin, dan mentalku lebih gampang
ke recovery dibanding sebelumnya ya, sebelum aku ngupload video ke YouTube. Akhirnya aku menemukan caraku ngejurnal dengan benar ya, dengan konsisten, dengan tanpa harus malas-malasan dulu. Ini teknik yang lumayan aku suka untuk ngejurnal. Oke, untuk sekarang aku akan jelasin strategiku untuk diriku ke depannya kalau misalnya aku lost dan kenapa aku bisa lost dan tiba-tiba strategiku tuh aku lupa strategiku apa. Dan ini aku udah nge-trade di market selama 6 bulan. Aku pernah di sisi itu. Aku udah pernah nguasain strateginya Bang Jack, tapi tiba-tiba aku lupa, benar-benar lupa karena aku di situ marahnya tuh secara mentalku aku benar-benar marah saking banyaknya loss dan aku nggak tahu aku ngapain. Nah, kali ini aku akan ajarkan bagaimana cara aku nentuin bias. Oke, yang pertama nih ya, bias ya. Liquidity. Yang pertama kalian aku harus tanya ke diriku sendiri dulu. Oke, kita kecilin dulu ya ke 20. Dua hal yang harus kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah kita menuju ke sell side atau buy side liquidity? Oke. Oke, ini agak typo. Oke, ini. Apakah kita menuju ke sell side atau buy side liquidity? Kalau kita bias itu bearish, berarti kita menuju ke buy side liquidity. Kenapa kita menuju ke buy side liquidity? Kenapa nggak ke sell side? Liquidity itu adalah sebuah bensin untuk market agar bisa menuju ke arah yang mereka ingin pergi. Jadi mereka itu bensin ya. Mereka tuh nggak bisa asal pergi seperti ini guys. Nggak bisa ya. Itu sebenarnya bisa, cuman itu tuh butuh duit yang banyak. Nah, kalau kalian tahu ini ya, market structure itu kan seperti ini. Oke. Market ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Oke. Jadi, sebelum market turun seperti ini ya. Kita ambil contoh yang di sini. Yang market yang trade sebelumnya. Setelah market turun sampai sini, kita cari high-nya yang mana nih? Oke, high-nya yang ini ya. Ini adalah buy side liquidity. Jadi setelah market sweep di sini, nah kita belum pasti nih market bakal turun lagi atau enggak. Nah, bisa jadi kan buy side liquidity-nya di sini. Tapi ini terlalu tinggi, ya. Nah, untuk pertanyaan kedua. Kayak gini. Pertanyaan kedua. Apakah kita respect atau disrespect sorry buy side? Kayak gini deh, jangan buy side fair value gap ya, bullish atau bearish fair value gap. Oke, sekarang kita keluarkan skenario nya. Jika bearish, oke, market
delivery. Oke, jangan delivery, kita pakai bahasa Indonesia aja. Menuju buy side liquidity. Oke. Habis itu koma, respect bearish fair value gap, koma, oke, kita ini aja, disrespect bullish fair value gap. Oke, ngerti? Oke, kita tulis dulu ya untuk bagian bullishnya juga. Jika bullish, market menuju sell side liquidity, respect bullish fair value gap, disrespect bearish fair value gap. Oke, ini maksudnya apa sih? Untuk sorry guys, aku pilek sebenarnya. Nah, ini hal yang harus aku temui sebelum nentuin bias ya. Jadi aku bisa bikin checklist ya. Checklist bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Aduh, pilek. Anggaplah hari ini bearish ya. Berarti kalau bearish itu apa? Formulanya buy side liquidity. Terus respect bearish fair value gap, disrespect bullish fair value gap. Oke. Gini ya. Ini bisa aku pindahin nggak ya? Nggak bisa. Oke, mari kita hilangin ini aja. Oke. Oke. Sebelum market open ya, kita tandain 9.30. Oke, ini di 1 hour ya. Oke, mari kita lihat daily. Daily apa yang menarik di sini? Kita market nggak kelihatan apa-apa ya, kecuali di sini ada fair value gap. Oke, kita pindah 4 hour. 4 hour. Oke, ada fair value gap. Kita respect fair value gap. Tapi di mana buy side liquidity-nya? Apakah ini? Tapi kita belum delivery. Ini masih biasnya masih tanda tanya nih di 4 hour. Apakah kita disrespect bullish fair value gap-nya? Nah, di sini nggak ada. Apakah di sini? Ya, di sini bisa. Sini juga bisa. Tapi kita belum lihat buy side liquidity yang disrespect ya. Jadi di sini kita lihat di sini sudah ada respect bearish, yaitu di bagian sini, dan sudah disrespect bullish fair value gap ya, yaitu di sini. Sini ya. Tapi di sini masih pertanyaan. Ini kita belum disrespect loh. Oke. Berarti ini cuman respect bearish doang ya. Pindah ke 1 hour. Oke. Di sini jelas ya. Sebelum market open ada buy side liquidity di sini. Yaitu swing high yang ada sebelum swing high dari semua candle sini ya. Oke, kita udah nge-sweep buy side liquidity, respect bearish fair value gap, dan disrespect
bullish fair value gap. Yang mana bullish fair value gapnya? Kita bisa ambil yang ini. Oke. Atau yang ini. Yang ini bisa ya. Kita udah dapat 3. Ya. Itulah kenapa aku langsung pilih bearish ya hari ini. Nah, kita pindah ke 15 menit. Oke. Ini kita udah dapat ya. Untuk bearish, untuk bias. Oke, mari kita tulis di sini bias. Ini cara aku nentuin bias. Oke. Nah, untuk strategiku itu adalah bagaimana cara kita eksekusi market. Oke. Yang pertama, mari kita tulis ya di sini. Eksekusi market. Sebelum market kita langsung, kita nggak bisa asal ambil langsung fair value gap inverse ya. Kita nggak bisa asal ambil inverse fair value gap. Ya, mari kita hilangin ini lumayan mengganggu ya. Kita nggak bisa kayak wah ini nih inverse nih, ini inverse fair value gap ya, langsung aku ambil trade di sini. Kita ambil trade di sini, high-nya di sini, stop lossku taruh di sini, terus aku taruh di sini. Ya, kok gagal, padahal ini udah inverse fair value gap loh. Nah, nggak semua inverse fair value gap itu bekerja. Aku kasih tahu cara mendapatkan inverse fair value gap yang akurat dan probability-nya itu besar. Yang pertama, kita ada high time frame fair value gap. Oke. Market tanpa high time frame fair value gap seperti yang contoh tadi aku taruh mana ya? Oh, yang ini ya. Tanpa high time frame fair value gap seperti yang di sini ya. Tanpa high time frame fair value gap itu ya market nggak ada alasan untuk mantul dari yang tempat kita ambil trade. Misal di mana ya? Susah ngejelasinnya. Oke, misal ya. Aku ambil trade-nya di sini. Nah, apakah ada alasan market mantul di harga sini, di bagian sini ya? Aku zoom dulu deh. Di sini ya, dari sini langsung ke bawah. Ada nggak alasan market naik? Apakah ada alasan market untuk ngeblok price di sini? Jadi market nggak bisa naik lebih tinggi lagi? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Aduh, aku malah ini. Ada nggak alasannya? Jawabannya nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena kita belum menyentuh high time frame fair value gap yang di sini. Oke. Oke. Karena market belum menyentuh high time frame fair value gap ini. Oke. Nah, andaikan ya seperti ini, kita udah menyentuh tapi market tetap mau naik. Nah, ini checklist yang kedua setelah high time frame fair value gap. Internal low atau internal high. Apa internal low, internal high? Oke. Setelah market nge-sweep buy side liquidity yang ini ya, yang tadi,
Ini bisa disebut internal high dan internal low. Kenapa bisa disebut internal high? Karena ini adalah liquidity yang ada di dalam fair value gap. Ini juga bisa disebut internal high ya. Oke. Tuh ya. Kita nge-sweep keduanya dan market mulai kehabisan tenaga. Buyers mulai ke trap. Kenapa bisa dibilang ke trap? Kita lihat di sini. Mereka mulai mencoba tembus bagian sini tapi gagal. Alhasil market turun. Oke. Nah, di sini kita nge-inverse ya. Oke. Aku akan jelasin mana teksku tadi ya. Yang ketiga nih. Yang ketiga. Inverse fair value gap tapi ada tapinya. E setup sama dengan 5 candle ke bawah. Oke. 5 candle ke bawah. Kenapa 5 candle ke bawah? Seperti yang kita lihat di sini. Gini cara menghitung candlenya berapa. Ini aku hapus dulu. Oke, kenapa ini bisa dibilang setup? Karena kita nge-inverse-nya itu di bawah 5 candle. Seperti ini. Ini candle ini enggak ini dianggap ya candle ini. 1 2 3. Oke, kita langsung ke inverse 3 candle. Ini adalah setup. Oke. Kalau misalnya seperti ini ya, yang ini. Ini juga setup. Kenapa? Karena kita mendapatkan displacement yang lumayan kuat. Oke, ini 1 2 3 candle. Ya. Kalau misalnya kita misal contoh ini ya. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wah, ini market sellersnya keburu habis ya, keburu ke trap. Jadi ini tuh menguras sellers pressure ya. Walaupun ini berhasil, tapi ini nggak termasuk setup, nggak, probabilitasnya kecil. Oke. Jadi 5 candle ke bawah tuh udah bagus ya untuk inverse fair value gap. Oke. Kalau udah ke atas tuh udah bisa bilang jelek. Oke. Setelah setup apa lagi ya, aku lupa lagi. Setup. Oh ya. Higher time frame, higher probability. Oke, maksudnya ini apa ya? Oke. Kita pindah ke 1 minute. Di sini ada fair value gap yang mau di-inverse. Oke. Tapi kita nggak tahu ini bakal bagus atau enggak untuk setup 1 menit ya. Kita harus cek ke 3 menit. Kenapa kita harus cek time frame yang berbeda? Karena ada kemungkinan market mantul dari fair value gap yang tinggi ya. Oh ya, aku lupa kasih disclaimer berapa time frame berapa aja.
Oke. Higher time frame 1 menit sampai 5 menit. Lebih dari itu nggak bisa. Oke. Kita pindah ke 2 menit. 2 menit gak ada ya, aku nggak bisa. Oke, 3 menit. Wah, 3 menit ada verifiable gap. 5 menit. 5 menit ada, tapi ini terlalu jauh. Maksudnya terlalu jauh. Jadi kalau aku ambil setup ini, aku cuma dapat one to one, atau bisa dibilang aku kalau market naik itu sama aja aku gampang kalahnya ya, soalnya ini terlalu deket ya. Jadi solusinya apa? Kita pindah ke 3 menit atau 4 menit kalau ada ya. Tadi aku udah cek di MT5, 4 menit tuh nggak ada fair value gap ya, kecuali 5 menit. Oke. Di 5 menit di sini kita nggak inverse fair value gap ini ya. Oke. Kita nggak inverse di sini dan stop loss. Oke. Nih, untuk stop loss ya. Kalau weeknya oke, sorry. Andaikan kalau displacementnya sepanjang ini, kita bisa taruh stop lossnya itu di bagian badinya aja. Oke. Tapi karena ini displacementnya kurang kuat menurutku, aku taruh stop lossnya di sini aja, di week C ini. Week candle yang nge-inverse-nya. Mau taruh di sini juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Aku kadang menaruh di sini atau di sini, di swing high ya. Dan target sini ya. Oke. Oke, aku lupa ini. Untuk target target sorry, draw on liquidity aja kita sebutnya. Itu bisa banyak ya, draw on liquidity. Bisa session high low atau swing high atau low, swing high atau low, previous PDL atau PD high ya, previous day low atau high. Jadi ini tuh kita target liquidity atas jadi kita bisa incar previous day high atau low seperti ini. Ini previous day high dan ini previous day low. Kita bisa target ini kalau targetnya lumayan deket dan jelas ya, bisa dibilang. Oke. Dan ini yang paling bagus, yang paling kusuka untuk draw on liquidity, equal high atau low. Oke. Untuk contohnya seperti ini ya. Oke, ini udah ke ini. Seperti ini. Ya. Kenapa ini bisa jadi contoh equal high yang bagus? Nggak bagus sebenarnya. Cuman yang penting ini tuh dia ngesejajar gitu, ngebuat liquidity, engineer liquidity seperti ini ya. Nah, ini bisa dibilang ini equal high, equal ya, karena sama. Dan ini dia ngebuat liquidity pool ya, jadi liquidity banyak di sini. Jadi itu target yang bagus ya sebenarnya. Nah, itu target yang lumayan kuat untuk market ini ya, untuk tujuan market ke bawah atau ke atas. Target bagus untuk di sweep. Oke, yang terakhir SMT. Oke, apa itu SMT? Nah, ini SMT itu menyelamatkan karir tradingku. Kenapa bisa begitu? Gini, SMT itu sebenarnya opsional ya. Opsional. Aduh, aku ngetiknya aja jelek. Opsional ya gini ya. Bisa dibilang
nggak wajib. Nah, gini aja ya. Gini, kita pindah ke SMT ya. Ini aku nggak tahu untuk eh gold apakah ada pair yang sama kayak Nasdaq. Nah, aduh, contoh SMT-nya nggak ada lagi di sini ya. Mari kita cek. Nah, seperti ini ya. Ini apa itu SMT? Nah, SMT mari kita gambarkan dulu. SMT itu eh anggaplah begini. Aduh, kok hapus sih? Ini chart Nasdaq ya. Ini Nasdaq. Mana teksku ya? NQ. Oke. Yang ini nah, yang ini itu S&P. S&P. Oke. Nah, jadi ada perbedaan harga ya. Walaupun ini eh, cara geraknya sama. Nah, kelebihannya mereka nih ya di sini tuh ada perbedaan harga ya. Yang di sini, yang di NQ dia membuat swing low, lower high, lower high ya. Nah, di sini dia menembus lower high sebelumnya. Jadi di sini dia masih belum menyentuh, belum nge-sweep lower high sebelumnya, tapi di sini dia sudah. Nah, ini yang disebut SMT ya, guys. Oke, mari kita lihat contoh di market ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, wait, bukan yang ini, Cok. Salah. Aduh. Mana ya? Tadi ada loh. Hari ini sih nggak ada SMT ya. Jadi aku bingung mau ngasih contoh apa. Oke, mari kita cek. Sorry ya guys. Aku cari contohnya dulu. Oke, ini adalah contoh yang menarik ya. Kalau mereka ngebuat SMT-nya di atas, itu bisa menunjukkan bearish SMT. Jadi ini probabilitasnya jadi naik dikit. Dikitnya tuh kayak 20% lah. Jadi udah setupnya ini udah 80%, nambah ini wah jadi 100%. Gitu maksudnya ya. Contoh doang guys. Nah, ini ya. Ini kalau kita bandingin ke S&P 500 29 Januari. Kayak yang ini ya. Berarti yang ini. Tuh, di sini dia beda guys harganya. Tuh dia ngebuat, dia udah nge-sweep swing high di sini, tapi di Nasdaq belum. Nah, di sini ya. Tuh. Nggak semua SMT itu bakal bekerja. Oke. Nggak semua ya. Tapi makin tinggi time frame SMT-nya, makin gede probabilitasnya. Jadi makin makin tinggi lah bekerjanya. Itu guys, itu adalah SMT dan itu adalah strategi yang aku pakai ya. Sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa ke channelnya PB Black ya. Itu menurutku mentor yang bagus dan aku bisa paham dari dia. Nih ya, kalian bisa nonton yang ini. Ini masih baru loh. Oke. Dan aku senang dengan setup IVJ ini karena di keadaan yang sedang ngetrend atau sideways, strategi ini tuh masih enak untuk digunakan. Kalau dan bisa ngefilter setup yang jelek dan yang bagus yang mana. Walaupun di keadaannya sideways ya. Ini juga sideways nih, ini sideways. Ya. Ini sideways nih. Tapi kita sempat dapat trade bagus kan dari sini.
Nah itu enaknya IVG ya. Walaupun ngetrend kayak gini, kita sempat dapat trade loh di sini. Itu enaknya IVG. Mau ngetrend atau sideways, kita bisa dapat trade yang bagus. Kata aku ingat kata orang, ada seseorang ngomong, kalau market sedang ngetrend sama sideways itu nggak bisa dibikin satu konsep ya. Kalau ini harus ambil strategi lain. Nah enaknya IVG ini bisa di dua trend ini ya, dan kita bisa ngefilter ini setup bagus atau enggak. Kalau kita pakai ini uh, pakai apa namanya, support and resistance ya, seperti ini, aku suka kadang kena stop loss, jadi kayak wah ini udah mantul di sini, jadi stop loss di atas support, terus dia ke bawah sini ke resisten sini ya. Walaupun bisa, cuman aku suka untuk win rateku kadang di waktu support and resistance tuh 20% kalau nggak salah, itu udah nggak profitable. Dan di IVG ini aku dapat 40% ke atas ya, hampir 50%. Dan itu kata mentorku tuh udah bagus banget. Jadi aku suka, dan kita tuh mainnya scalping ya. Jadi setiap malam jam 9 setengah 10. Nah, jadi ada jamnya gitu. Jadi aku nggak perlu kayak mantengin chart setiap hari ya. Aku nggak suka lihat chart setiap hari. Aku bosen lama-lama kalau lihat chart setiap hari. Nah, jadi setup IVG ini membantuku ya. Aku pernah dapat payout di akun liveku. Aku walaupun cuman 500.000 lah dari akun 100.000. Makanya aku pindah ke alasan aku nggak pakai akun live lagi, karena aku mau konsisten ya, pengen naik ke level yang tinggi. Jadi aku pindah ke Proform, walaupun aku masih belum pass account ya. Soalnya kadang sebelumnya itu aku masih kurang konsisten guys, sebelum aku bikin YouTube ini ya, sebelum aku ngebuat konten seperti ini. Tuh, Januari tuh udah paling paling jelek. Tuh, aku udah sempat loss 127, terus di sini aku loss 91. Jelek banget guys, risiko. Tuh, aku beli dari November loh. Ya. Sini tuh loss. Tuh. 1/2, terus lossku nih. Tuh. Ini win rateku sebelumnya jelek banget ya. Ini menang, loss, menang, loss, menang, loss, menang, loss, menang, loss. Pada Desember itu loss, break even, menang, loss banyak. Wah ini kacau guys. Terus aku nggak ngejurnal ini. Januari menang, loss. Nah di sini di tanggal 29 kalau nggak salah ya, tanggal 29 aku udah mulai ngonten. Karena ini aku ngerasa kayak wah ini kayaknya nggak bener nih, gimana cara aku nggak overtrade, terus aku pasti ngerti kenapa aku ngambil trade ini. Mulailah di sini aku punya ide bikin konten aja, dibanding ngejurnal kayak nulis buku gitu. Aku kadang kurang suka ya, mending nge-yaping gini. Tuh, tahu-tahu aku udah ngebuat video ini 50 menit padahal cuman nge-trade recap doang kan. Tuh, ini loss $60, menang, break even, loss, terus menang $90. Dan bulan ini aku plus ya, walaupun sebelumnya aku minus mulu. Tuh, ini minus paling jelek ya, 181. Alhamdulillah ini plus ya. Jadi gitu guys. Oke, semoga untuk kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi, dan
Oh ya, besok udah mulai puasa ya harusnya. Semoga di bulan puasa ini aku bisa bisa lolos perform ini ya, funding pips. Semoga aku berhasil dan semoga aku bisa lebih konsisten lagi dari sebelumnya. Oke. Untuk trade recap ini cukup sampai sini aja. Oke, thank you udah nonton.